kesenjangan pendidikan antara wilayah barat dan wilayah timur Indonesia bukanlah isu baru, melainkan fakta menahun yang tak terbantahkan. Berbagai persoalan mulai dari kekurangan guru, buruknya infrastruktur sekolah, hingga sulitnya akses dari dan menuju sekolah sudah tak asing di telinga. Namun, permasalahan pendidikan di wilayah ini tak boleh dianggap biasa. Pemerintah harus hadir dan menciptakan cara-cara baru untuk menyelesaikannya. Beberapa waktu lalu, Komisi 10 DPR RI meninjau langsung penyelenggaraan pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T di Nusa Tenggara Timur, Maluku, hingga Papua. Melihat lebih dekat permasalahan pendidikan di wilayah ini, DPR mencatat beberapa hal krusial yang penyelesaiannya harus jadi prioritas pemerintah. Persoalan kekurangan jumlah dan kompetensi guru merupakan salah satu yang utama dari sekelumit permasalahan lainnya. Pasalnya, sejumlah provinsi di Indonesia Timur dicatat menduduki 9 dari 10 provinsi dengan jumlah guru terendah di tanah air. Di Papua, kekurangan guru terjadi di berbagai jenjang pendidikan. Dibutuhkan sedikitnya 3.000 guru tambahan untuk mengajar di sekolah dasar, menengah pertama, menengah atas, dan sekolah kejuruan. Karenanya, pola perekrutan guru, baik guru PNS maupun P3K, harus dibenahi dan difokuskan untuk mengisi posisi pengajar di sekolah-sekolah di wilayah 3T. Pemerintah harus segera melakukan rekrutmen terhadap tenaga-tenaga pengajar, dan yang terpenting lagi dari rekrutmen ini adalah pemerataan dari tenaga pengajar itu sendiri gitu. Karena kalau kita lihat Papua ini daerahnya pegunungan, daerahnya kondisi alam yang kita tahu sama-sama, memang ada beberapa daerah yang malah kemudian sekolahnya nggak ada guru sama sekali. Itu membuat partisipasi sekolah juga menjadi rendah. Beberapa waktu lalu, Program for International Student Assessment atau PISA merilis dataset yang memuat jurang kesenjangan pendidikan di daerah pedesaan dan di kota besar pada tahun 2022. Hasilnya, anak sekolah di pedesaan dengan penduduk kurang dari 3.000 jiwa memiliki literasi matematika, literasi membaca, dan literasi sains yang jauh lebih rendah dibandingkan di perkotaan. Karenanya, sudah semestinya afirmasi diberikan bagi pendidikan di wilayah 3T. Program makan siang gratis tak boleh jadi satu-satunya ujung tombak untuk mewujudkan generasi emas di tahun 2045. Program ini harus diiringi perbaikan akses dan kualitas pendidikan hingga ke daerah 3T. Situasi di Papua itu membutuhkan satu perhatian khusus yang lebih serius. Dan kami pun tadi langsung meminta para mitra kami untuk nanti sepulang dari pertemuan ini tentu saja kami akan membuat rekomendasi-rekomendasi untuk ditindaklanjuti, Pak. Mudah-mudahan pada saat kami nanti membahas revisi Undang-Undang Sisdiknas, ini juga bisa kami integrasikan gitu, untuk daerah-daerah khusus seperti daerah Otsus ini seperti apa. Selain persoalan guru, persoalan buruknya infrastruktur pendidikan juga harus jadi prioritas pemerintah. Pasalnya, berdasarkan data nasional, lebih dari 60% SD, sekitar 53% SMP, serta 45% SMA dan SMK dilaporkan rusak. Dengan begitu, sebagian besar siswa harus belajar di sekolah yang tidak layak dengan bahaya yang mengintai setiap harinya. Karenanya, pemerataan pendidikan, baik infrastruktur, tenaga pengajar, maupun kualitas pengajaran mutlak harus dikejar. Pemerintah harus bekerja ekstra cepat dan ekstra keras agar angka partisipasi sekolah di wilayah 3T tak terus rendah, angka literasi tak terus anjlok, serta agar jurang kesenjangan tak terus melebar. Pendidikan merupakan hak konstitusional masyarakat yang harus ditunaikan oleh negara. Keterbatasan akses dan kondisi geografis tak boleh jadi alasan pembangunan infrastruktur sekolah yang tidak merata. Negara justru harus hadir untuk menyelesaikan permasalahan ini agar cita-cita Indonesia emas di tahun 2045 dapat tercapai. Akses untuk pemerataan pembangunan itu akan menjadi terkendala. Tapi itu bukan menjadi sebuah halangan, bagaimanapun pemerintah harus turun tangan, negara harus hadir untuk membenahi pendidikan yang ada di wilayah 3T agar Indonesia emas nanti bisa kita sama-sama sampai di tujuan.
Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan.